Teman-teman, pada pagi hari ini saya ingin membagikan tentang self-pity, mengasihani diri sendiri. Tanggal 8 bulan 12 tahun yang lalu, jadi pas 11 bulan yang lalu, saya membagikan tentang self-talk, ya, bicara dengan diri kita sendiri. Nah, hari ini saya ingin membagikan tentang self-pity, mengasihani diri sendiri. Saya bacakan dulu beberapa ayat, ya. Rut 1 ayat 11. Tetapi Naomi berkata, "Pulanglah anak-anakku, mengapakah kamu turut dengan aku? Bukankah tidak akan ada lagi anak laki-laki yang kulahirkan untuk dijadikan suamimu nanti? Pulanglah anak-anakku, pergilah. Sebab sudah terlalu tua aku untuk bersuami. Seandainya pikirku ada harapan bagiku dan sekalipun malam ini aku bersuami, bahkan sekalipun aku masih melahirkan anak laki-laki. Masakan kamu menanti sampai mereka dewasa? Masakan karena itu kamu harus menahan diri dan tidak bersuami? Janganlah kiranya demikian anak-anak." Perhatikan saudara, bukankah jauh lebih pahit yang aku alami daripada kamu? Sebab tangan Tuhan teracung terhadap aku. Menangis pula mereka dengan suara keras. Lalu Orpa mencium mertuanya itu, minta diri. Tetapi Rut tetap berpaut padanya. Berkatalah Naomi, "Telah pulang iparmu kepada bangsanya dan kepada para allahnya. Pulanglah mengikuti iparmu itu." Saudara, kita lihat Naomi ya. Kita semua sudah sering mendengar akan Naomi. Naomi ini pergi dengan tangan yang penuh, dengan keluarga yang penuh, ya, punya suami Elimelech dan 2 anak laki-lakinya yang beranjak dewasa, Mahlon dan Kilion. Habis-habisan di negeri orang, saudara. Dan kalau habis-habisan di negeri orang itu lebih susah ya saudara, daripada kalau kita di negeri sendiri. Karena kalau di negeri sendiri kan masih ada kerabat, masih segala macam. Tapi di negeri orang, habis-habisan akan susah. Maka dia berkata, bukankah jauh yang lebih pahit yang aku alami daripada kamu? Naomi mengalami satu kepahitan yang dalam, kehilangan yang dalam. Saudara, dan dalam keadaan terpuruk gitu ya, manusia itu seringkali dijangkiti penyakit self-pity atau mengasihani diri sendiri. Next ya. Nah, saudara, ini definisinya mengasihani diri sendiri. Adalah emosi di mana seseorang merasakan kesedihan yang berpusat pada diri sendiri dan rasa kasihan terhadap diri sendiri sehubungan dengan pengalaman penderitaan internal dan eksternal sendiri. Saudara, self-pity ini dikatakan is one of your greatest enemies. Jadi, mengasihani diri sendiri adalah salah satu musuh terbesar kita. Semua orang bisa mengalami, saudara. Semua orang bisa mengalami. Bahkan, seorang nabi yang besar pun bisa terperangkap di sini. Ya, kemarin Pak Wito juga sudah nyinggung tentang Elia, saudara. Kita baca beberapa ayat 1 Raja-Raja 19. Ayat 4. Tetapi ia sendiri masuk ke padang gurun sehari perjalanan jauhnya, lalu duduk di bawah sebuah pohon arar. Kemudian ia ingin mati. Katanya, "Cukuplah itu. Sekarang ya Tuhan, ambillah nyawaku. Sebab aku ini tidak lebih baik daripada nenek moyangku." Jawabnya, ayat 10, "Aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan.
Allah semesta alam. Karena orang Israel meninggalkan perjanjianmu, meruntuhkan mezbah-mezbahmu, dan membunuh nabi-nabimu dengan pedang. Hanya aku seorang dirilah yang masih hidup, dan mereka ingin mencabut nyawaku. Saudara, ini Elia. Dia mengalami self-pity itu, saudara. Dan dia berkata, hanya aku seorang diri yang masih hidup, dan mereka ingin mencabut nyawaku. Padahal, saudaraku ya, padahal, ayat 18-nya dijawab sama Tuhan. Tetapi aku akan meninggalkan 7.000 orang di Israel, yakni semua orang yang tidak sujud menyembah Baal, dan yang mulutnya tidak mencium. Saudara, jadi ini loh saudara, keadaan. Padahal masih Tuhan itu masih menyisakan 7.000 orang di Israel yang tidak sujud menyembah Baal. Tapi Elia merasa, gitu ya, ini yang disebut self-pity. Elia merasa hanya aku seorang diri. Ya, selanjutnya, saudara. Nah, ini self-pity. Kasihan pada diri sendiri, merasa paling malang di dunia. Saudara, kalau kita mengalami itu, ini membuat kita lebih sakit. Lebih sakit dari seharusnya. Kita merasa paling menderita sedunia. Kalau sudah dengan demikian, saudara, membuat kita itu tidak bisa berpikir jernih. Dan parahnya lagi, saudara, membuat kita itu nyaman di situ dan tidak mau move on. Dan membuat kita lupa Tuhan. Nah, sekarang bagaimana kita harus mengatasinya? Ya, kita kembali ke kitab Rut tadi, saudara. Rut 1 ayat 16. Tetapi kata Rut, ya, tadi kan Naomi istilahnya berkeluh kesah gitu ya, mengutarakan rasa kepahitan diri. Nah, ini yang kita mau baca ini jawaban yang dilakukan oleh Rut. Ayat 16. Tetapi kata Rut, menanggapi Naomi tadi ya, saudara, janganlah desak aku meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikuti engkau. Sebab kemana engkau pergi, ke situ jugalah aku pergi. Dan di mana engkau bermalam, di situ jugalah aku bermalam. Bangsamulah bangsaku, dan Allahmu lah Allahku. Ya. Padahal dulunya Allahnya Rut itu beda sama Allahnya Naomi. Nah, selanjutnya, di mana engkau mati, aku pun mati di sana, dan di sanalah aku dikuburkan. Beginilah kiranya Tuhan menghukum aku, bahkan lebih lagi daripada itu, jikalau sesuatu apapun memisahkan aku dari engkau, selain daripada maut. Ketika Naomi melihat bahwa Rut berkeras untuk ikut bersama-sama dengan dia, berhentilah ia berkata-kata kepadanya. Saudara, jawaban Rut ini menyembuhkan Naomi. Ya. Berhentilah ia berkata-kata kepadanya. Nah, yang pertama, kenapa, saudara? Yang pertama, Rut mengatakan, Allahmu. Jadi yang nomor satu, saudara, tetap ingat Tuhan. Ya, next slide. Tetap ingat Tuhan. Rut berkata, Allahmu itu Allahku. Rut itu bisa mengakui Tuhan, bahkan mengingatkan Naomi. Padahal Rut itu orang Moab, saudara.
Rut itu orang Moab. Dan kalau kita lihat di Nehemia 13 ayat 1 ini, pada masa itu bagian-bagian daripada kitab Musa dibaca dengan oleh rakyat. Didapati tertulis dalam kitab itu bahwa orang Amon dan orang Moab tidak boleh masuk jemaah Allah untuk selamanya. Saudara, Moab itu artinya orang luar, bukan jemaat Allah. Tapi Rut malah bisa mengingatkan Naomi supaya tetap punya iman dan pengharapan kepada Tuhan. Saudara, seringkali benar, karena kita merasa paling malang sedunia, membuat kita kehilangan pola pikir yang waras. Kita lebih memilih mengasihani diri dan malah berkubang dan tidak mau keluar. Ingat saudara, Tuhan tetap berkuasa atas alam semesta. Tuhan masih berdaulat. Ingat ayat pertama daripada Alkitab, saudara, Kejadian 1 ayat 1. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Ya. Segala sesuatu yang ada ini diciptakan. Jadi apapun juga yang kita alami, tetap mengingat Tuhan. Tetap mengingat Dia yang menciptakan semuanya. Kalau menurut Bang Parlin ya, Kejadian 1 ayat 1 ini aksioma. Ya. Aksioma itu sebagai dasar dan landasan dari segala sesuatu, tidak sebagai jawaban dari segala sesuatu, tidak membutuhkan pembuktian. Sudah terbukti gitu maksudnya. Aksioma. Jadi teman-teman, yang nomor 1, Rut mengingatkan kita semua, tetap mengingat Tuhan. Yang kedua, saudara, kita harus ingat, masih ada sesama. Dan juga Tuhan yang mengulurkan tangan. Rut 4, ayat 14. Sebab itu perempuan-perempuan berkata, terpujilah Tuhan yang telah rela menolong engkau pada hari ini dengan seorang perempuan. Nggak usah. Aja, Pak. Tuhan itu masih, Tuhan masih mengulurkan tangan. Perempuan-perempuan tetangga-tetangganya Naomi itu yang melihat bagaimana Tuhan menolong Naomi dengan luar biasa. Kita juga sama, saudara. Masih ada saudara, masih ada kerabat, masih ada orang-orang yang mungkin pernah kita tolong bahkan, yang pernah merasakan kebaikan kita. Mereka mungkin masih akan bisa menolong kita. Bahkan juga Tuhan kirim mungkin orang-orang lain yang kita tidak kenal untuk menolong kita. Rut menjadi penolong bagi Naomi. Untung Rut itu tetap berpaut kepada Naomi. Coba kalau Rut itu seperti Orpa meninggalkan Naomi, ya. Tapi semua itu dalam rencana Tuhan yang ajaib. Tuhan tetap bekerja. Naomi mungkin belum menyadari, tapi orang lain, perempuan-perempuan itu malah yang mengingatkan Naomi. Ya. Saudara, akhirnya Boaz menjadi penebus bagi Rut. Akhirnya Naomi mendapatkan pertolongan dari Tuhan lewat Rut, lewat Boaz. Tuhan memulihkan Naomi. Itu akhirnya mendapatkan mantu, ya, mendapatkan cucu. Dulunya tidak kebayang sama sekali, saudara. Pada waktu Naomi pulang,
dari Moab. Dia tidak kebayang sama sekali. Dia merasa paling malang sedunia. Jangan panggil aku Naomi, panggil aku Mara. Mara itu artinya pahit, saudara. Padahal Naomi itu artinya joy. Penuh dengan kebahagiaan, penuh dengan sukacita. Tapi Naomi berkata, jangan panggil aku Naomi lagi. Panggil aku Mara. Naomi akhirnya mengalami pemulihan. Bersyukur Naomi mengalami pemulihan. Yang ketiga, saudara, tidak selamanya langit itu gelap. Tidak selamanya langit itu gelap. Yusuf itu tidak dijangkiti self-pity, saudara. Padahal Yusuf ini dijual, dijadikan budak, dipenjara, tidak diterima di dalam keluarganya. Dia ditolak istilahnya sama saudara-saudaranya sendiri dan semua saudaranya, saudara. 11 lawan 1. Saudara merasa punya saudara 11, tapi 11-11-nya musuhin saudara. Engkau akan merasa tertolak, saudara. Bisa saja ini memicu dia untuk menjadi self-pity. Dijual jadi budak, saudara. Habis. Budak itu tidak punya apa-apa. Kalau di pasar itu dijual ditelanjangin malah. Nggak punya apa-apa, belas nggak bawa apa-apa. Tapi Yusuf itu luar biasa. Yusuf itu dijual pada saat usianya sekitar 17 tahun. Kalau saudara baca di Kejadian 37. Kemudian pada waktu Yusuf jadi penguasa di Mesir, itu dia umurnya 30 tahun. Kejadian 41. Kemudian pada waktu Yusuf memperkenalkan dirinya kepada saudara-saudaranya, itu umurnya 39 tahun. Kejadian 45. Ini pada waktu Yusuf memperkenalkan dirinya kepada saudara-saudaranya, saudaraku ya, Kejadian 45. Kita baca ayat 3, ayat 5, dan ayat 8. Pada waktu dia bertemu dengan saudara-saudara. Dan Yusuf berkata kepada saudara-saudaranya, akulah Yusuf, masih hidupkah Bapak? Tetapi saudara-saudaranya tidak dapat menjawabnya, sebab mereka takut dan gemetar menghadapi dia. Lalu kata Yusuf kepada saudara-saudaranya, marilah dekat dengannya. Maka mendekatlah mereka. Katanya lagi, akulah Yusuf, saudaramu yang kamu jual ke Mesir. Tetapi sekarang janganlah bersusah hati dan janganlah menyesali diri, karena kamu menjual aku ke sini. Sebab untuk memelihara kehidupanlah Allah menyuruh aku mendahului kamu. Jadi, bukanlah kamu yang menyuruh aku ke sini, tetapi Allah. Dialah yang telah menempatkan aku sebagai bapa bagi Firaun dan tuan atas seluruh istananya, dan sebagai kuasa atas seluruh tanah Mesir. Saudara, Yusuf justru tidak menuntut atau membalas saudara-saudaranya. Yang ada dalam dirinya bukan sakit hati. Yang ada dalam dirinya bukan self-pity, tapi Allah. Yusuf berkali-kali menyebut Allah. Dialah yang kita baca tadi. Allah yang menyuruh aku mendahului kamu. Allah yang menempatkan aku di sini. Saudara, mari kita belajar seperti Yusuf. Pada saat dia mengalami sesuatu yang bisa berpotensi menimbulkan self-pity dalam diri seseorang. Tapi Yusuf justru memilih menempatkan Allah. Sehingga dia tidak terjatuh oleh self-pity.
Allah tetap bertahta di hati Yusuf. Allah tetap berdaulat. Dan Allah itu juga yang mengangkat Yusuf. Ya. Yang kedua, Daud. Daud juga sama. Dia tidak dijangkiti oleh sakit. Emangnya keadaannya Daud hebat? Enggak, saudara. Dia dilupakan sebagai anak, bahkan oleh ayahnya sendiri. Ya kan, waktu Samuel mengurapi, apakah sudah tidak ada anakmu lagi? Apakah anakmu cuma ini? Sampai begitu kan? Dia dilupakan oleh ayahnya sendiri. Kemudian Daud itu dilupakan oleh Saul. Padahal kalau nggak ada Daud, Saul itu udah dicincang sama Goliat. Tapi dilupakan. Bahkan Saul itu memburu Daud. Saudara lihat. Memburu bahkan dengan tentaranya loh, saudara, memburu Daud seorang diri. Coba, kalau kita mikirin Saul itu, kita jengkelnya itu sudah sampai ke ubun-ubun, saudara. Tapi Daud pada waktu dia malah berkesempatan bisa membunuh Saul, dia tidak lakukan itu. Daud luar biasa juga, saudara. Kemudian ada satu peristiwa di mana Daud itu dilupakan oleh rakyatnya sendiri. Rakyatnya, saudara. Yang diperjuangkan, yang ditulungin, yang segala macam lah. Tapi kita lihat di dalam 1 Samuel 30 ini ayat 6. Dan Daud sangat terjepit karena rakyat mengatakan hendak melempari dia dengan batu. Seluruh rakyat itu telah pedih hati masing-masing karena anaknya laki-laki dan perempuan. Tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allah. Saudara, luar biasa di sini, coba kita belajar dari mereka-mereka. Rakyatnya pedih hati. Rakyatnya ingin melempari Daud dengan batu. Padahal Daud sendiri juga sama mengalami, keluarganya juga ditawan oleh musuh. Sama keadaannya. Tapi berbeda dalam menyikapi. Rakyatnya mengalami self-pity juga, tapi Daud tidak. Daud justru menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan. Dia bukan marah-marah sama Tuhan. Ini loh Tuhan, kau suruh begini, kau suruh begini. Akhirnya apa? Rakyatku, Saul yang sudah aku tolongin bukannya menolong aku kembali, tapi malah kepengen membunuh aku. Sekarang rakyat yang demikian banyak pun ingin melempari aku dengan batu. Tidak ada terima kasih untuk itu. Tidak. Daud tidak mempersilahkan self-pity itu menguasai dia. Tetapi di sini katakan, tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan. Saudara, ini kalimat ini luar biasa dahsyat. Tidak mudah sama sekali. Tapi justru di sinilah kekuatan Daud. Yang kita harus belajar dari Daud. Pagi hari ini kita harus belajar dari Daud. Kita harus belajar dari Yusuf. Saudara, tapi Tuhan tetap menyertai, ya. Sehingga Roh Kudus itu menyuruh Lukas untuk menulis apa yang dikatakan oleh Paulus di dalam Kisah Para Rasul 13 itu. Setelah Saul disingkirkan, Allah mengangkat Daud menjadi raja mereka. Tentang Daud, Allah telah menyatakan, aku telah mendapat Daud bin Isai, seorang yang berkenan di hatiku dan yang melakukan segala. Ya. Sekarang saudara dan saya,
Mari hati-hati dengan pikiran kita dan juga dengan perasaan kita. Jangan sampai masuk perangkap self-pity. Mari kita tetap punya iman dan belajar bertumbuh terus. Lihat orang lain, masih banyak banget yang lebih berat keadaannya dibanding kita. Saudara, kalau lagi lemah, style jam, ya, pukul 5.30 pagi, kemudian mandi, buka Zoom, dan gabung dengan Dopak. Ingat, passwordnya itu sukacita. Jadi saudara, nyalakan sukacita dalam Tuhan, supaya kita menang seperti Yusuf, seperti Daud. Nyalakan sukacita kita dalam bertemu dengan teman-teman. Ya. Dengan Pak David, dengan Pak Roni, dengan Pak Wito, dengan Bu Eti, dengan Bu Ani, dengan Bang Parlin, dengan Pak Ayub, dengan Bu Pur, dan lain-lain. Kita semua sama masih berjuang dan dengan banyak perkara. Tapi jangan tenggelam dalam self-pity. Kita semua masih berjuang. Tapi pagi hari ini saya mengingatkan, jangan tenggelam dengan self-pity. Tapi taruh imanmu dan tetap percaya kepada Tuhan. Ingat, self-pity is one of your greatest enemy. Amin. Tuhan memberkati.